Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladzina istafa wa ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kata mulia kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Allah karuniakan kepada kita kekuatan untuk melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah di kampung Sungai Gabung, Bentong, negeri Pahang, Malaysia. Subhanallah. Dari Indonesia ada 7 orang, dikawal dari Malaysia 2 orang, dari negeri 9 2 orang, ditambah lagi ada Dato Aziz, Dato Azam, ada Pak Rusdi, ada yang lain-lain, Masya Allah. Ada Pak Ruslan nih, orang asli, penduduk Sungai Gabung, Sungai Gabung. Allahu Akbar, karunia Allah yang sangat luar biasa. Kami dihantar Allah ke Malaysia nih bukan karena Indonesia sedikit orang. Penduduk Indonesia ini ada 300 juta. Malaysia mungkin hanya sekitar 32 juta. Masih lebih banyak penduduk Indonesia. 10 kali ganda, kata Pak Rusdi. Bukan karena di Indonesia kurang masjid. Di Indonesia ini ada 1 juta masjid, Masya Allah. Atau di Indonesia kurang orang asli. Banyak orang asli Indonesia. Orang asli Indonesia di Banten itu namanya suku Baduy. Itu dia tidak pakai selipar, tidak pakai sandal, dia tidak pakai shampoo, tidak pakai sabun. Dia hidup di alam, berpindah-pindah. Bajunya satu macam warna saja, baju putih. Ada namanya Baduy dalam, itu hanya baju putih saja. Kalau dia ingin gaul dengan masyarakat luar, maka dia ganti baju hitam. Nah, baju hitam ini boleh gaul dengan masyarakat luar, boleh pergi ke pasar, boleh naik kereta api. Baduy itu di ujung Pulau Jawa, di Banten. Di Sulawesi ada suku Kajang, ada suku Kaili, itu juga orang asli. Di Sumatera ada suku Sasak, di Kalimantan ada suku Dayak, apalagi di Papua, Masya Allah. Ini adalah hamba-hamba Allah semua. Yang menciptakan adalah Allah semua. Maksud Allah Ta'ala hantarkan kita ke Malaysia ini untuk menyempurnakan perintahnya. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu. Al-ayat. Wahai manusia, sesungguhnya engkau diciptakan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, laki-laki dan perempuan. Untuk apa? Lita'arafu, untuk saling kenal mengenal. Kalau orang Malaysia tidak ke Indonesia, atau orang Indonesia tidak ke Malaysia, macam mana amalkan ayat Allah ini? Macam mana amalkan perintah Allah ini? Apalagi ada yang jauh nih, dari Pakistan, Maulana Qamaruddin, Masya Allah, jauh betul. Ini untuk amalkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, lita'arafu. Kalau kita tidak amalkan perintah gubernur saja, perintah menteri besar saja, kita akan dapat masalah. Apalagi kita tidak amalkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama kali kita ingin mengamalkan perintah Allah Ta'ala, lita'arafu, saling kenal mengenallah kamu. Ini ada orang Bugis, ini ada orang Makassar, ini ada orang asli, ini ada orang Pakistan, ini ada orang
India, ini ada orang Pahang. Lita'arafu, saling kenal mengenal, perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan maksud saling kenal mengenal ini agar kita ingatkan bekal akhirat. Itu maksud utama. Karena dunia ini bukan tempat tinggal, hadirin yang mulia. Dunia ini tempat meninggal. Hari-hari umur kita ini bukan bertambah, tapi semakin berkurang. Sekarang ini kita nampak berjalan di atas permukaan bumi, tapi tidak lama lagi kita akan berbaring di bawah permukaan bumi. Sekarang ini nampak dunia nyata, akhirat cerita, tapi tidak lama lagi ketika nyawa telah dicabut, maka akhirat akan nyata dan dunia tinggal cerita. Dunia ini sekejap saja, akhirat sekejap lagi. Dunia sekejap saja, akhirat sekejap lagi. Sebentar dunia ini, hadirin yang mulia. Andai kata umur kita sama dengan umur Nabi. Umur Nabi itu berapa? 63 tahun. Kalau sekarang kita sudah 40, maka sisa masa 23 tahun. Kalau sekarang sudah 50, sisa masa 13 tahun. Kalau sekarang sudah 60, sisa masa 3 tahun. Dan tidak ada kepastian apakah umur kita sama dengan Nabi atau tidak. Setiap napas berhembus itu adalah satu langkah menuju kubur. Bukan persoalan masuk kubur. Yang persoalan itu adakah bekal untuk masuk kubur. Bekal masuk kubur bukan gunung yang tinggi, bukan lautan yang luas. Saya sudah punya kebun sawit 10 hektar. Iya, 10 hektar. Saya sudah punya kebun sawit 10 hektar. Saya sudah siap masuk kubur. Makin kaya orang makin takut masuk kubur. Allah. Saya sudah punya deposito di bank, account sudah 100 miliar ringgit. Ini sudah siap masuk kubur. Tidak, hadirin mulia. Bekal masuk kubur bukan kebun sawit, bukan duit ringgit. Bekal masuk kubur adalah iman. Bekal masuk kubur adalah amal. La ilaha illallah. Hadirin yang mulia, ini yang kita kena ingatkan. So, orang hari ini lalai dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia berjalan di muka bumi, buminya Allah, tapi lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia menghirup udaranya Allah, tetapi dia lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia makan berasnya Allah, tapi lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia potong ayamnya Allah, tapi lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia sate kambingnya Allah, tapi lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kena saling ingatkan. Dan yang mulia, bekal akhirat adalah iman. Dan iman tidak akan datang tanpa diusahakan. Tidak ada toko jual iman. Walaupun nama tokonya Toko Nur Iman. Mau pergi beli iman 1 kilo, 2 kilo, tak ada toko jualan iman. Tak ada kedai jualan iman. Tak ada supermarket jualan iman. Semua orang kena usahakan imannya masing-masing, hadirnya mulia. Iman akan datang dengan usaha. Macam mana usaha iman? Dengan dakwah. Seluruh nabi-nabi dakwah. Nabi datang, nabi dakwah, maka agama pun datang. Nabi pergi, dakwah pergi, agama pun pergi. Allah. Ada lagi selalu katakan, Nabi aihe, dakwat aihe, din aihe. Agar Nabi gaya, dakwat gaya, din gaya. Hadirin yang mulia, sekarang Nabi kita yang terakhir adalah yang mulia baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Beliau diantar sebagai nabi yang terakhir dan beliau mewariskan kerjanya. Nabinya sudah tidak ada, tapi kerjanya masih ada. Allah. Apa kerja Nabi? Mengajak orang untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerja Nabi ini sangat mudah, tuan-tuan yang mulia. Kerja Nabi ini hanya dua. Satu, mengajak kepada kebaikan. Yang kedua, mencegah dari kemungkaran. Ini saja kerja Nabi. Kerja Nabi bisa dikerjakan semua orang. Mudah. Kerja dokter tak bisa dikerjakan petani. Allah. Petani tak bisa kerjakan kerja dokter. Dokter disuruh mencangkul, dia tak kuat. Dia tangannya biasa pegang suntik saja. Petani disuruh suntik, oh, gemetaran tangannya pegang benda kecil tuh, biasa dia pegang cangkul. Jadi kerja petani tak bisa dikerjakan dokter, kerja dokter tak bisa dikerjakan petani. Tapi petani bisa kerjakan kerja Nabi, dokter bisa kerjakan kerja Nabi. Allah. La ilaha illallah. Kerja Nabi mudah. Dan kerja Nabi ini sudah dikabarkan, tuan-tuan yang mulia, kepada umat-umat terdahulu. Kepada Musa alaihissalam dikabarkan, ya Musa, inna li ummati Muhammadin la rijalan yamshuna 'alal ashrafi wal wadi yashhaduna an-nasa la ilaha illallah jazaa'um alayya kal jazaa'al anbiya. Wahai Musa, nanti ada segolongan laki-laki dari kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka akan berjalan di tempat-tempat yang tinggi, kemudian menuruni lembah-lembah yang dalam, mempersaksikan manusia akan kalimat la ilaha illallah. Aku berikan kepada mereka pahala seperti pahala yang aku berikan kepada para nabi-nabi. Jadi orang bergerak mengetok pintu demi pintu, mendatangi rumah demi rumah, mendatangi kampung demi kampung, mendatangi kota demi kota, mendatangi negara demi negara. Ini kabarnya sudah disampaikan kepada Musa alaihissalam. Tuan-tuan ini datang ke kampung asli Sungai Gebong ini. Itu beritanya sudah beredar, sudah viral di zaman Musa alaihissalam. Hadirin yang mulia, bersyukur Allah pilih kita untuk kerja yang sangat mulia. Dan orang yang buat kerja ini pahalanya sangat besar, tuan-tuan yang mulia. Baru saja niat keluar jalan Allah Ta'ala, kata Hadraji, satu langkah dia meninggalkan rumahnya, maka apabila nyawanya dicabut saat itu, langsung surga menjadi tempatnya. Allah. Orang yang niat fisabilillah, setiap langkahnya nih membuat 7 lapis langit dan 7 lapis bumi bergetar. Seluruh penduduk langit mendoakan ampunan dan rahmat. Seluruh penduduk bumi mendoakan ampunan dan rahmat. Ikan-ikan di lautan mendoakan ampunan dan rahmat. Semut-semut dalam lubangnya mendoakan ampunan dan rahmat. Betapa disenanginya orang-orang yang keluar di jalan Allah Ta'ala membawa kalimat yang dahulu pernah dibawa para Nabi alaihissalatu wassalam. Hadirin yang mulia, ini kalimat yang luar biasa. Kami di Nairobi berjumpa dengan banyak orang. Di Kenya itu setiap orang boleh kita bicara dakwah, jumpa siapa saja boleh bicara kebesaran Allah. Satu hari kami jumpa dengan satu orang yang nampak berwibawa, maka kami sampaikan kalimat-kalimat kebesaran Allah, memperkenalkan siapa Rasulullah, memperkenalkan kampung akhirat. Dia mengangguk-angguk. Kami jumpa hari Rabu. Besok Kamis kami datang ke markas Baitul Mal namanya di Kenya. Itu sore-sore nampak 500 orang telah berbaris di depan markas. Saya tanya orang tempatan, ini siapa ini berbaris pakai sepatu, pakai jaket tebal-tebal, karena Nairobi ini sejuk. Dia dekat Gunung Kilimanjaro. Jadi orang tempatan jawab, ini ada orang yang
Semalam ketemu dengan kepala suku. Kepala suku suruh orang ini 500 orang datang untuk syahadat hari ini. Mereka melepaskan sepatunya satu demi satu, melepaskan jaketnya tebal-tebal satu demi satu, kemudian berwudu, diajarin cara berwudu, tangan macam ini, sapu wajah macam ini, kaki macam ini, diajarkan. Kemudian masuk ke dalam, kemudian ikut sholat maghrib. Masya Allah, dia orang tidak biasa, namanya duduk iftirash. Ini orang tidak pernah duduk iftirash, jadi dia duduk sila waktu duduk tahiyat, sebab dia tidak bisa. Subhanallah. Saya datang ke Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI. Tolong itu 500 orang dipotongin burungnya, disunatin. Tapi KBRI tidak mau buat karena takut jadi isu politik. Begitulah Allah Ta'ala. Kalau ingin berikan hidayah, maka lewat satu orang bisa. Di sini mungkin lewat Pak Ruslan satu orang saja bisa. Iya Pak Ruslan, insyaallah. Allahu Akbar. Allah sayang. Kalau orang tidak mau buat, maka Allah kuasa lewat burung, Allah kuasa lewat mimpi. Saya di South Africa, satu waktu, satu kawasan namanya Victoria, kami jaulah ta'lim. Masuk ke satu toko, satu kedai orang Pakistan. Orang Pakistan bilang, ini ada orang Belanda, orang bule. Ini dari tadi nanya-nanya terus saya, ini lagi banyak pelanggan, saya tolong ajak dia keluar. Dia tanya-tanya Islam terus. Jadi saya ajak keluar. Saya tanya, namanya siapa? Darren. Saya tanya, kenapa kamu mengganggu orang lagi kerja itu? Nah, saya ingin tanya Islam. Oh, apa yang ingin kamu ketahui? Beritahu saya, apa itu Islam? Nah, saya beritahu dia, rukun iman, rukun Islam. Saya tanya balik lagi, kenapa kamu bertanya tentang Islam? Akhirnya dia cerita, 4 bulan terakhir nih, hampir tiap malam dia bermimpi. Dia mimpi, dalam mimpi didatangin orang jubah putih, pakai sorban putih. Diajarkan satu kalimat. Kata dia, saya tidak paham itu cakap apa. Dia bilang, kamu hafal gak? Rasanya saya hafal. Jadi saya coba kamu ucapkan. Dia mulai ucapkan, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu surah Al-Fatihah. Ini surat yang menjadi kunci daripada Al-Quran 30 juz. Itu tandanya kamu disuruh masuk Islam. Maka dia tanya, bagaimana caranya masuk Islam? Kamu ikut saya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Langsung masuk Islam. Tapi saya suruh dia, kamu pulang dulu, diantar sama Maulana Ibrahim, pulang ke rumahnya, mandi, ganti baju, kemudian datang lagi ke masjid. Saya ajarin dia macam mana wudu, kemudian ajarin gerakan sholat, karena sebentar lagi zuhur. Nanti kamu ikut sholat zuhur. Ikut ya sholat zuhur. Selepas sholat zuhur saya suruh dia berdiri. Sekarang kamu berdiri, kenalkan nama. Kamu beritahu kamu baru masuk Islam. Maka dia pun berdiri. Saudara-saudara, saya Darren. Saya baru masuk Islam bersama saudara dari Indonesia ini. Saya bilang, sekarang nama kamu bukan Darren. Sekarang nama kamu Daud. Pandang saya. Kenapa kau pandang saya macam itu? Di dalam mimpi saya dibagi nama Daud. La ilaha illallah. Allah kuasa memberi hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Tapi dengan ada usaha, ada fikir, ada risau, ada kerja, tuan-tuan yang mulia. Ini kerja Nabi, ini kerja yang sangat luar biasa, pahalanya besar. Tapi ini kerja yang banyak kemaafannya.
Kita kerja di mana saja, tuan-tuan yang mulia. Tadi saya sudah sampaikan, di kilang mana saja, di pejabat mana saja. Kita itu kalau kerja tidak boleh tidur siang. Allahu Akbar. Tapi kerja dakwah ini boleh tidur siang. Allahu Akbar. Tidak. Makan banyak, tidur banyak. Allah. Masuk surga. Luar biasa. Tidak. Ujung-ujungnya masuk surga. Kana fina sona dakwat jannah. Allah. Allah Karim. Datang jamaah dari Inggris ke tempat saya di BSD City. Dia bercerita tahun 62 di England tuh, di Inggris lah, masjid tinggal 3. Satu masjid sudah tidak dipakai. Satu masjid lagi dipakai sholat Jumat, tapi bukan pada hari Jumat, pada hari Ahad. Kenapa? Karena orang sibuk kerja Senin sampai Jumat. Orang itu bisa berkumpul pada hari Ahad. Hari Sabtu hari jumpa keluarga. Hari Ahad boleh community berkumpul. Masjid itu dipakai hanya seminggu sekali. Hari Ahad itu pun juga ada pokok kayu di dalam masjid, di tengah-tengah masjid. Nah, satu masjid lagi. Satu masjid lagi ada azan 5 waktu. Jemaah dari India masuk masjid itu. Masuk masjid itu. Kemudian tak lama ada orang buka pintu kamar, kemudian menyalakan sistem audio sistem, kemudian melakukan azan. Kemudian salat sunnah jemaah salat sunnah. Tapi orang yang lakukan azan ini tidak muncul salat Jumat, salat sunnah. Ditunggu 15 menit, tak ada dia. Apa mungkin dia di kamar mandi? Tunggu setengah jam, tidak muncul. Tunggu 1 jam, tidak muncul. Sudah mau 1 jam setengah ini, kok tidak muncul? Sebentar lagi asar, kok tidak muncul? Akhirnya jemaah salat sendiri. Asar, dia datang lagi, buka. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jemaah harus berpikir, ini nanti selesai azan nanti dia kabur. Jadi selepas azan dikunci pintu, kemudian dia mau pergi, ditahan. Mau kemana? Nah, saya mau pulang. Lah, kamu pulang tidak sholat dulu? Nah, saya di sini digaji hanya untuk azan. Allahu Akbar. Ini muazzin profesional. Itu tahun 62. Tapi alhamdulillah sekarang di Inggris itu lebih daripada 3.000 masjid sekarang. Asbab adanya orang door to door, dari pintu ke pintu, dari rumah ke rumah, dari kampung ke kampung, mengajak orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu jemaah dari Indonesia bergabung dengan Singapura. Mereka pergi ke Madagaskar. Madagaskar dulu namanya tuh Madinatul Asgar. Artinya kota kecil, Madinatul Asgar. Tapi kemudian berubah menjadi Madagaskar. Dulu Islam 100%, 100%. Kemudian karena dakwah ditinggal berkurang. Akhirnya sedikit. Tinggal 10%. Mungkin kurang dari itu pun. Jemaah masuk satu masjid. Tidak ada siapa-siapa di masjid itu. Kemudian jemaah salat sunnah. Tidak lama datang satu orang melakukan azan, indah sekali. Azannya macam Masjidil Haram. Jemaah pun terpesona mendengar lantunan azan. Kemudian salat sunnah. Tidak lama datang satu orang bertongkat, tua. Masuk masjid, tengok ada jemaah, langsung dia tengok, qomat. Jemaah qomat. Yang tadi azan tidak ada. Ada? Jadi orang ini menjadi imam, kemudian di belakang sembahyanglah jemaah. Selepas sembahyang ini jemaah memperkenalkan diri. Kami dari Indonesia dan Singapura. Kemudian tanya, tadi yang azan mana kok? Datuk sembahyang sendiri.
Dia bilang yang tadi azan tuh bukan orang Islam. Saya ini sudah tak kuat suara saya sudah tua. Jadi saya bayar gaji dia untuk azan. Nah, kok begitu? Mana rumah dia? Bolehkah kami datang ke rumah dia? Boleh. Itu rumahnya yang cat warna hijau. Jamaah datang, perkenalkan diri, kemudian bincang-bincang. Kamu azan bagus, macam di Masjidil Haram. Bagaimana kamu belajar? Saya dengar dari keset. Macam penyanyi itu kan. Tiru-tiru suara nyanyi walaupun tak paham artinya. Kamu tahu artinya? Tak tahu. Oh. Kamu ini kenapa tidak masuk Islam? Saya tidak tahu caranya. Lah, apa kamu mau Islam? Saya dari dulu mau tapi tidak tahu caranya. Ini Pak Imam tidak pernah mengajak dia masuk Islam. Pak Imam cuma bayar gaji dia setiap bulan. Maka jamaah langsung ajak dia, kamu masuk Islam, kamu akan selamat. Qulu la ilaha illallah tuflihu. Maka dia pun masuk Islam. Nah, sekarang di masjid itu 2 orang yang sholat. Semenjak 2 orang itu sholat, maka orang-orang Islam yang lainnya juga ikut sholat. Alhamdulillah ini jamaah dari Indonesia baru kembali dari Madagaskar. Rupanya sekarang di sana luar biasa, perkembangan lebih jauh. Tahun lalu kami di Filipina, hampir setiap masjid, tiap-tiap hari orang itu balik Islam. Kalau di Filipina bukan masuk Islam namanya, balik Islam. Dulu Filipina Islam 100% Islam. Kemudian datang Spanyol menjajah. Kamu mau masuk Kristen atau kamu mau ditembak mati? Banyak mau ditembak mati saja, mati. Tapi orang yang mau masuk Kristen dia selamat. Ada seorang driver, saya tanya, nama kamu siapa? Alfonso. Bapak kamu namanya siapa? Alfredo. Bapaknya bapak kamu. Dia tidak mau jawab. Mungkin bapaknya bapak dia Abdullah nama dia. Dulu Filipina Islam. Manila itu dulu namanya Fi Amanillah. Fi Amanillah. Jadi Manila. Hawaii, Honolulu, sana Honolulu. Di sini ada mutiara. Honolulu, jadi Honolulu. Ada di Afrika namanya Mozambik. Dulu sahabat namanya Musa bin Bik. Sekarang Mozambik. Hadirin mulia, dakwah ini tersebar. Irian Jaya, Irian. Yang memberi nama itu adalah orang Arab. Al-imanu Urian. Iman itu telanjang. Urian menjadi Irian. Kemudian zaman Gus Dur dirubah menjadi Papua. Papua juga artinya telanjang, tidak berpakaian. Artinya itu negeri-negeri Islam. Apa yang membuat berubah? Karena kita tinggalkan dakwah. Kita tinggalkan door to door. Kita tinggalkan mengajak manusia untuk taat kepada Allah. Padahal hadirnya mulia, kalau kita ajak manusia taat kepada Allah, maka yang pertama kali ada kekuatan untuk taat itu diri kita sendiri. Macam kita lempar bola ke dinding, banyak kita lempar, banyak kembali. Keras kita lempar, keras kembali. Macam itulah kita dakwah. Banyak kita jumpa orang, maka banyak kekuatan iman masuk dalam diri kita. Keras kita ajak orang, maka keras itu kita ajak taat diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi hadirin ini perlu latihan. Perlu latihan. Karena maksud besar daripada usaha dakwah ini untuk mendatangkan kebahagiaan, kesejahteraan. Falyabudu rabb hadzal bait. Sembahlah Rabb daripada rumah ini. Allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Sembah Rabb daripada rumah ini, ya. Sembah Allah Subhanahu wa taala, makmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan berikan makan, hilangkan lapar. Maknanya Allah akan berikan kesejahteraan. Wa amanahum min khauf. Allah akan berikan keamanan, menghilangkan ketakutan.
Dua perkara, prosperity and security, kesejahteraan dan keamanan. Ini Allah akan berikan dengan cara makmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin mulia Allah taala, merubah kehidupan sahabat dengan perkara ini. Dulu sahabat itu jahil, dulu sahabat itu degil, dulu sahabat itu musuhan, dulu sahabat itu perang, dulu sahabat itu miskin. Tapi dengan perkara ini, dengan dakwah makmurkan rumah Allah taala, maka yang jahil berubah jadi alim, yang degil berubah jadi berakhlak, yang musuhan berubah jadi kasih sayang, yang perang berubah jadi damai, yang miskin berubah jadi kaya raya. Allah. Oh, sahabat nih kalau sedekah bukan main. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Abdullah bin Ja'far pergi haji. Di tengah perjalanan unta yang membawa perbekalan itu pergi sendiri. Sebab unta zaman dulu kalau dia sudah tahu itu mau kemana arah majikannya, maka dia jalan sendiri, tak payah pakai GPS, tak payah Sherlock. Dia udah tahu kemana mau pergi, dia jalan sendiri. Nah, majikannya di belakang tinggalan. Maka kelaparan mereka carilah di mana ada tempat untuk minta makan. Di tengah-tengah padang pasir ada satu segitiga itu tenda di tengah padang pasir. Maka mereka mendekat ke sana. Sampai dekat sana dia ucap assalamualaikum. Ada perempuan menjawab, tua. Waalaikumsalam. Siapa? Kami ini musafir, kami nak pergi haji. Kami ini kehilangan unta perbekalan. Adakah yang bisa kami makan atau minum di tempat ibu? Oh, di padang pasir air ini sangat mahal. Kata ibu ini, saya tak punya apa-apa kecuali 1 ekor kambing. Kalau kau mau, kau perah susunya, kau minum. Dan kalau kau mau lapar, kau sembelih aku. Aku masakkan. Masya Allah. Satu-satunya kambing milik orang di tengah padang pasir itu dikorbankan untuk tamu. Akhirnya diperah susunya, disembelih, dimasakkan. Selesai makan, 3 orang ini berkata, Bu, kami ini adalah Banu Ibnul Muttalib, Banu Quraisy. Nanti kalau ibu ada apa-apa pergi ke Madinah, datanglah berkunjung kepada kami. Nah, ibu ini ngangguk-ngangguk saja. Sore hari soalnya pulang. Biasanya pulang tuh bawa makanan untuk kambing. Dia mendekati kandang, tidak ada hentakan-hentakan kaki. Maka dia heran, kok tidak ada nih suara hentakan kambing. Biasanya kambing itu mengucap salam duluan kepada dia, be. Sekarang tidak ada. Maka dia buka kambing, kandang kambing tak ada. Dia letakkan tuh rumput-rumput yang dia dapat. Dia tanya istrinya, mana kambing kita? Maka istrinya bercerita, tadi ada Banu Quraisy, dia musafir nak pergi haji. Mereka lapar, mereka haus. Aku suruh dia sembelih kambing. Wah, kamu ini kambing satu-satunya. Kita tak punya harta apa-apa lagi. Kamu sembelih buat dia, belum tentu juga dia Banu Quraisy. Kamu tidak tanya Google dulu, ini benarkah nih wajah dia? Allah, marah-marah dia. Tapi ini perempuan paham. Kalau suami marah tidak kena diam, tak ada cakap satu kata pun dari mulutnya. Sampai suaminya letih marah, itu akhirnya berhenti sendiri. Macam petinju tuh kalau pukul-pukul tak kena lawan, itu letih sendiri. Diam sudah. Masa berganti, pacak klik tiba. Akhirnya suami istri ini berusaha bagaimana bertahan. Istrinya dia pergi ke padang pasir cari kotoran unta yang dijemur untuk dijadikan kayu bakar. Saya pernah melihat ini di Mewat di India. Itu kotoran sapi dijemur kemudian dijadikan kayu bakar, dijual. Ini kotoran unta dijemur, dijadikan kayu bakar, dijual ke kota Madinah. Sampai di kota Madinah itu jumpa dengan Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan kenal, ini ibu yang tempo hari saya potong kambingnya ini. Bu, ya, ibu kenal saya. Saya kenal. Siapa kamu? Aku yang potong kambing ibu. Oh, ibu itu ingat karena dia dimarahin suaminya gara-gara orang ini. Oh ya, ada apa? Mari mampir rumah saya. Subhanallah.
mampir rumah, dibagi minum, bagi makan, kemudian dibagi kambing 1000 ekor. Bu, ini ganti kambing ibu dulu seekor, aku ganti 1000 ekor. Dan ini ada duit, aku bagi 1000 dinar. 1000 dinar itu 4,25 gram emas. Kalau rupiah itu 4 juta rupiah. Kalau ringgit macam berapa? 4 juta. 1.500. 1.500 ringgit. Kambing 1000 ekor ditambah duit 1.500 ringgit. Kata Sina Hasan, antar ke rumah adik saya. Dihantar ke rumah Sina Husain, adik dia. Kata Sina Husain, apa yang diberikan kakak saya? Aku diberikan kambing 1000 ekor dan duit 1.500 ringgit. Aku beri ibu sama 1000 ekor kambing dan 1.500 ringgit. Jadi sekarang kambingnya berapa? 2.000. Ringgit berapa? 3.000 ringgit. Sekarang kata Sina Husain, antar ke rumah sepupuku Abdullah bin Ja'far. Diantar ke rumah Abdullah bin Ja'far, diberitahu ini yang kita makan kambingnya di tengah padang pasir. Kata Abdullah bin Ja'far, ibu, seandainya ibu datang kepada saya lebih awal, saya kasih ibu lebih banyak. Tapi karena ibu datang terakhir, aku tak merasa enak kalau melampaui saudaraku terlalu jauh. Maka sekarang aku bagi ibu 2.000 ekor kambing dan 3.000 ringgit. Jadi sekarang berapa duitnya? Duit 6.000. 6.000 ringgit. Ya, 6.000. Gini, satu ribu rupiah itu, satu dinar itu 4 juta. Kali 1000 berapa? 4 miliar. 4 miliar. 4 miliar itu 15.000 ringgit. 15.000 ringgit. 150.000 ringgit. Jadi 600.000 ringgit. 600.000 ringgit ini dibawa sama ibu ini, bukan pakai mobil kereta yang pakai pengawal polisi itu dia. Dia bawa tuh duit 600.000 ringgit datang kepada suaminya. Suaminya lagi tidur-tidur di bawah pokok kurma. Dia mendengar gemuruh macam gempa. Ada apa nih, gempa bumi? Dia bangun. Dia lihat kambing. Dulu kambing itu kalau sudah kenal majikannya, maka kambing berjalan di belakang, majikannya berjalan di depan. Tuannya berjalan di depan. Ini ada 4.000 ekor kambing berjalan di belakang dia. Debu-debu pasir mengepul. Kemudian dia lihat, ini apa? Tidak salah, apa istriku ini kak? Dia mendekat, betul ini istrinya. Istrinya datang, ini duit 600.000 ringgit. Dan itu kambing. Itu 4.000 kambing. Itu gantinya dulu seekor kambing yang kamu marah-marah sama aku. Hadirin yang mulia, kalau negara tidak sejahtera, tidak mungkin orang bisa sedekah 1.000 kambing atau ribu-ribu ringgit. Tidak bisa. Negara kaya raya, padahal tadinya miskin, susah makan, susah minum, susah pakaian. Kenapa? Karena mereka ini dakwah, mereka ini taat kepada Allah, makmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin negeri kita sejahtera, kampung kita sejahtera, rumah kita sejahtera, maka tidak ada jalan lain, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah taala meletakkan rezeki itu di langit. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Di langit aku letakkan rezeki kamu. Hari ini kita letih karena barang itu ditaruh di langit, kita sibuk mencarinya di bumi. Itu barang ditaruh di atas, kita cari di bawah. Allah menciptakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Itu bagi iklan, bagi pengumuman, bagi maklumat. Aku letakkan rizki kau di langit. Dan aku berikan engkau kendaraan untuk naik ke langit, tangga untuk naik ke langit, eskalator naik ke langit, lift untuk naik ke langit, roket untuk naik ke langit. Namanya sholat. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat di mi'rajnya orang beriman.
Negeri mana saja yang dia jaga sholat pasti dia sejahtera. Walaupun negerinya kering kerontang. Coba lihat negeri sahabat. Dari dulu sampai sekarang kering kerontang. Sejauh mata memandang hijau royo-royo. Sejauh mata memandang batu, pasir, kering. Tapi karena mereka taat kepada Allah, Allah berikan keberkahan dalam kehidupan mereka, sejahtera kehidupan mereka. Negeri kita ini sejauh mata memandang hijau. Hijau royo-royo negeri kita ini. Banyak sungai, sejuk, Masya Allah. Gunungnya mengandung emas, mengandung minyak, mengandung batu bara. Lautannya luas, ada ikan besar, di bawah ada mutiara. Tapi berhutang tuan-tuan yang mulia. Apa yang salah? Kata Haji Helmi Hasan, wali kota Bengkulu, karena gunung didaki, lautan diseberangi, masjid dilewati. Kita kena istighfar, tuan-tuan yang mulia. Kita kalau dipanggil polis segera datang, prit, langsung ada salah apa saya? Tadi dipanggil muazzin, Allahu Akbar, Allahu Akbar, cuek bebek, tidak datang. Ya Allah, ampun ya Allah. Tapi bukan salah mereka hadirnya mulia, ini salah para dai ini, banyak tidurnya, banyak makannya. Allah, sudah diberitahu jangan banyak tidur, jangan banyak makan. Maka kita kena istighfar. Bersedia insyaallah? Insyaallah. Keluar lebih jauh lagi, lebih lama lagi, bersungguh-sungguh lagi. Insyaallah Allah keluarkan kau. Semoga Allah terima. Amin. Insyaallah. Sarmaina insyaallah. Hal-hal sarmaina insyaallah. Semoga Allah terima. Mohon maaf tuan-tuan yang mulia. Harus langsung insyaallah 4 bulan ya. Allah terima. Mohon maaf, subhanallah bihamdi, subhanakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. 4.000 lebih.